Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar ya mengenai Google Keep ya. Kalau kalian mungkin baru mendengar, kita akan sama-sama mengenal lebih jauh mengenai Google Keep ini. Saya mungkin sudah beberapa tahun terakhir ya menggunakan Google Keep ini. Yang sebelumnya mungkin kalau di HP ini kita pakai Evernote atau yang lain-lainnya ya. Kenapa kemudian penting ya untuk gunakan Google Keep ini? Karena kita kadang-kadang pergi kemana-mana hanya membawa HP ya. Nah, HP inilah yang kemudian bisa kita gunakan untuk alat mencatat ya. Dan itu kemudian memulai untuk mencari aplikasi apa yang terbaik untuk mencatat. Nah, itu tadi perjalanan saya mulai dari mungkin Evernote, kemudian yang lain-lain. Kita coba untuk sinkronisasi. Kadang-kadang takut hilang ya catatan kita, maka harus ada sinkronisasi. Itu fitur yang sangat penting. Nah, maka kemudian saya melabuhkan catatan ini, digital ini ke Google Keep. Apa alasannya? Oke, kita akan mulai pembahasan kita ya, mengalir. Mungkin kawan-kawan juga ingin tahu seperti apa sih Google Keep ini. Google Keep ini salah satu program atau aplikasi dari Google ya. Kalau kalian cari Google Keep ya di dalam pencarian Google ya, ini Google Keep ini adalah service tentang apa ini? Ini bahasa Inggris ya. Kita akan coba translate kan dalam bahasa Indonesia tentunya. Jadi Google Keep ini adalah layanan pencatatan ya, yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian editor Google Docs berbasis web gratis yang ditawarkan oleh Google. Ini embel-embel yang lainnya. Ya, intinya adalah turunan dari Google yang digunakan untuk mencatat. Jadi itu, jika mungkin kawan-kawan belum pernah, bisa sign in dari sini. Kebetulan saya sudah pernah login ya, jadi langsung otomatis ya. Kita akan buka dengan akun yang lain. Saya sudah bukakan di sini. Ini seperti ini tampilannya. Jadi di sini kita akan sinkronisasi menggunakan akun kita ya. Ini saya gunakan akun yang lain dan itu bisa dibuka di HP kita. Jadi tersinkron ya. Itu kemudian manfaat utama tetap tadi terkait dengan ya catatan untuk produktivitas tentunya kan. Misalnya kita kerja mungkin mau punya to-do list ya, atau apapun yang mau dikerjakan bisa kita listkan ya. Contohnya saya ambil contoh ini misalnya kan, to-do list ini sederhana saja. Kemudian nanti kita bisa buat kotak centang ya kan, misalnya task ke-1, kemudian dan seterusnya. Tinggal di enter saja ya. Task 2 enter, task 3 seperti itu sudah. Ini ada keterangan untuk memberi identitas, tarik
item pada daftar Anda atau gunakan pintasan kontrol kurung tutup awal ya. Kemudian oke, kemudian tutup saja. Nah, di sini kita sudah dapat dua contoh. Ini yang catatan biasa ya, teks, atau yang ini bersifat kotak centang ya. Kemudian bagaimana perbandingan singkat dengan aplikasi catatan lainnya, misalnya dengan Evernote. Tadi sudah saya ceritakan Evernote, mungkin sama catatan, to-do list dan sebagainya. Bisa digunakan di HP juga bisa. Tapi saya belum tahu di berbasis web ini bisa atau tidak, karena saya sering menggunakan Google, jadi lebih familiar dengan Google dan lebih memudahkan sinkronisasi di Google ya. Jadi saya gunakan Google Keep. Jadi mungkin itu bagian dari kelebihan juga di Google Keep ya. Kemudian Notion itu lebih sebetulnya kustomisasinya itu lebih mantap ya, lebih lengkap lagi. Namun ini ya tadi kelemahannya tidak, karena bukan anak dari Google, jadi kita kadang-kadang sinkronisasinya agak susah ya. Tapi itu sering digunakan untuk banyak kalangan juga ya, Notion karena lebih lengkap tadi. Kemudian Microsoft OneNote ini bawaan dari Microsoft, jarang ya kita gunakan. Dan kita ke poin kedua, yakni cara menggunakan Google Keep ya. Tutorial dasar, cara membuat catatan, teks, checklist, gambar, audio. Teks tadi sudah kita buat ya. Ini saya gunakan lorem ipsum, jadi seperti biasa. Kawan-kawan bisa langsung di sini, nanti bisa ditambahkan aja judulnya apa, catatannya apa, gampang. Jadilah seperti ini ya kan? Kemudian untuk bikin kotak centang tadi, caranya tinggal ketik titik 3 di sini, ada banyak kan? Dan kemudian misalnya mau buat yang lain ya, bentuk yang lain. Tadi di situ ada audio, ada gambar ya. Bisa juga kawan-kawan nih menggunakan ini contohnya ya, kita tambahkan saja gambar di sini. Tinggal masukkan saja. Misalnya ini salah ketemu di sini ya. Nih. Kemudian bisa ditambahkan yang lain, kolaborator ya, pengingat, kemudian opsi latar belakang. Nanti kita akan juga coba ya. Ini ya. Kita bisa tutup di sini ya. Ini dengan gambar ya. Ini bisa gambar di sini ya. Kawan-kawan bisa bebas untuk menggambar, mungkin perlu sketch untuk apa ya, untuk menggambar yang memang perlu digambar, nah bisa di situ. Itu kemudian kita ke bagaimana mengintegrasikan cara mengedit, menghapus, memindahkan catatan ya. Ini kalau mengedit, menghapus tadi ya, tinggal edit langsung disentuh saja bisa. Kalau mau menghapus dari sini juga bisa, hapus catatan ya. Kemudian memindah-mindahkan ya. Kalau mindah-mindahkan tinggal diseret aja langsung, digeser-geser. Kemudian untuk menambahkan label, warna, dan pin catatan penting ya. Menambahkan label tadi bisa di sini ya, edit labelnya bisa. Misalnya kita buat contoh ya. Nah, kayak gini. Di sini ya. Tinggal kita seret aja.
atau dari sini ya. Ya, ini tambahkan ke label ya. Ini bisa kita masukkan di sini. Nah, jadi ketika kita mau cari label contoh, nah di sini sudah keluar langsung. Jadi ini untuk memudahkan kita dalam membagi-bagi ya, sesuai bidang, sesuai dengan labelnya tadi ya, memudahkan itu. Kemudian juga kita mau ubah warna. Nah, misalnya kita ubah di sini warnanya menjadi yang lain ya. Ini aja, tinggal langsung diklik di opsi latar belakang, bisa langsung di sini berubah warna, atau kita misalkan mau background juga yang sudah disediakan oleh Google Keep, ini juga bisa. Kemudian kita mau pinkan ya, silakan diklik, bisa. Ini kurang jelas ya, misalnya kayak gini nih, kita dari sini udah kelihatan langsung nih, pasang pin pada catatan. Nah, jadi ketika catatan kawan-kawan ini banyak ya, nanti kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba udah banyak aja catatan kita nih. Maka kemudian kalau memang butuh prioritas ya, kita bisa pinkan di sini. Ini nanti naik semua yang ada di atas ini, kita pinkan semua. Itu ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan Google Keep di HP dan desktop, itu tadi sudah saya sampaikan di awal. Kawan-kawan tinggal sinkronisasi. Kalau di HP bisa install di Play Store ya, cari Google Keep ya, kata kuncinya, install, kemudian sinkronisasi. Dia otomatis catatan yang ada di desktop atau di web atau di laptop ya, atau PC, silakan nanti langsung tersinkron ya, otomatis di HP kita. Jadi sangat memudahkan kita ya, catatan bisa dibawa kemana-mana. Saya biasa gunakan untuk catatan-catatan nomor rekening, nomor NPWP, KTP, NIK dan lain sebagainya. Ini bisa banyak fungsinya. Kemudian kita ke berikutnya, sinkronisasi dan integrasi. Tadi ya, cara sinkronisasinya secara otomatis kalau kita login dengan akun Google, insya Allah otomatis sinkron ya. Kemudian integrasi dengan Google Doc, buat catatan menjadi dokumen. Ini karena Google Doc itu sama-sama produk dari Google ya, jadi otomatis ya. Di sini ada fiturnya langsung salin ke Google Dokumen. Ini proses. Nah, kita bisa langsung buka dokumen. Nah, seperti ini nih. Jadi kawan-kawan nggak perlu khawatir nih, kita punya catatan di Google Keep, bagaimana cara memindahkannya, sudah ada fiturnya di situ. Oke, itu. Kemudian kolaborasi catatan dengan orang lain. Nah, ini misalkan kita mau kolaborasikan ya, ini agak kurang enak ditengok ya, kita buat yang agak enak dilihat ya. Kita nggak usah pakai background lagi. Nah, misalnya kayak gini nih, kita sentuh aja, kemudian tambahkan kolaborator di sini. Nah, ini misalnya ini pemiliknya Man1, kita mau nambahkan nama saya nih, Lili Suprianto, tambahkan aja, kemudian simpan. Nah, jadi akun Lili ini bisa ngedit juga karena kita sudah ditambahkan ya. Begitu. Kemudian kita ke tips dan trik Google Keep ya. Shortcut dan fitur tersembunyi, misal drag and drop ke Google Docs tadi ya, bisa langsung diseret. Kita buka Google Doc, langsung seret, tarik, bisa ya. Atau dengan cara yang tadi, yang pertama tadi, mudah. Kemudian mengatur catatan dengan label dan warna untuk sistem manajemen yang lebih rapi. Tadi sudah kita coba, baik label maupun warna ya. Kemudian fitur reminder, nah ini belum ya, ini juga bisa ya.
kalian bisa klik yang ini, logo apa ini, lonceng ya, saya ingatkan. Nah di sini nih, saya mau besok jam 8 nih, klik aja sudah bisa. Itu ya, kayak gitu ya contoh. Nanti otomatis jam 8 kita diingatkan itu. Bisa waktu maupun lokasi ya. Menyimpan inspirasi dari web via ekstensi Google Chrome ya. Bisa kalau kalian mau misalnya ya, dengan fitur extensionnya ya di Google Chrome, extension Chrome ya. Di sini kalian cari saja. Nih di sini ada ya, tinggal diinstal saja. Jadi bisa masuk ke web misalnya ini di Wikipedia. Kalian kemudian nanti langsung buka di sini. Ada apa namanya extension, tinggal diklik. Nanti langsung tersimpan di di Google Keep-nya. Atau bisa dari sini juga diklik kanan ya, dan save selection to keep. Jadi bisa di blok, kalian bisa ini otomatis menyimpan di Google Keep. Itu untuk apa namanya tadi menyimpan inspirasi dari web via ekstensi Chrome ya. Kemudian kita akan ke sub yang lain, sub judul yang lain ya. Studi kasus, contoh penggunaan yang kita misalnya Google Keep untuk pelajar mahasiswa, manfaat mencatat pelajaran, deadline tugas ya, bisa itu ya. Kalau kita guru, saya misalnya ya, bisa nih mau ngajar misalnya mau pakai metode apa, cari dulu inspirasi di internet, kemudian kita bisa simpan dan bisa digunakan untuk berikut-berikutnya ya. Kemudian untuk pekerja kreatif ya, untuk brainstorming, to-do list dan sebagainya. Untuk keluarga bisa daftar belanja nih, misalnya istri saya mau belanja ke pasar, bisa pakai catatan itu ya. Atau kemudian misalnya ada kegiatan anak gitu, boleh juga. Itu penggunaannya ya. Kemudian manajemen waktu, fokus dengan Google Keep ya. Ini bisa metode time blocking ya. Jadi silakan diatur di tadi ya, di fitur ini ya, ingatkan ini tadi, bisa berulang ya kan, harian atau seperti apa kan bisa. Jadi bisa kita atur nih, misalnya mau jogging tiap seminggu 3 kali, hari apa aja bisa diatur kayak gitu ya. Kemudian kombinasi dengan Google Calendar juga bisa dengan manajemen produktivitas harian ya, bisa juga karena nyambung ya, sinkron ya gitu. Kalau saya kadang-kadang di fitur Google Calendar ini ada juga Google Task ya, saya juga gunakan itu. Kemudian membuat habit tracker sederhana di Google Keep ya, ini tadi yang saya katakan, misalnya mau jogging, mau diet, mau apapun itu bisa dari situ. Kemudian subtema yang lainnya, kita ke Google Keep versus aplikasi catatan lain ya. Kelebihan kekurangan Google Keep, karena Google Keep sih memang terlihat sederhana ya, memang ya, tidak sekompleks Notion ya memang ya. Tapi saya pribadi selaku user itu sudah sangat cukup ya untuk menggunakan Google Keep ini. Jadi kekurangannya mungkin kurang kompleks, kemudian secara penampilan mungkin ya terlihat biasa, tapi sudah cukup sebetulnya ya untuk tas-tas yang sederhana, kita sudah cukup. Kelebihannya tadi sinkronisasi, saya senang karena banyak gunakan produk Google yang lain, Google Form dan lain sebagainya, Google Spreadsheet dan lain sebagainya, jadi termasuk Google Doc, jadi kita sinkron enak ya di situ. Kemudian memilih Google Keep dibanding aplikasi lain itu tadi ya, kemudahan sinkronisasinya. Jadi subtema berikutnya kita ke ide kreatif menggunakan Google Keep. Bisa kalian gunakan tadi untuk bullet journaling ya,
tapi berbentuk digital, misalnya nggak bisa bawa buku catatan tiap hari, kalian bisa menggunakan Google Keep ini. Kemudian catatan harian, mindset, motivasi harian, atau mungkin baru nemu ide apa gitu di tengah jalan gitu, bisa catat dulu. Kemudian template to do list harian, mingguan, itu juga untuk bisa kita atur menjadi habit tadi ya. Mungkin itu agak panjang ini kawan-kawan, tapi intinya kita belajar sama-sama mengenai Google Keep ini. Saya terus terang sampai sekarang masih menggunakan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya kawan-kawan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Silakan like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung konten-konten berikutnya. Terima kasih.